ada dua catatan terhadap putusan MK itu. Hmm. Yang pertama ya catatan kritis, yang kedua ya catatan apresiasi. Ya, catatan kritisnya dan itu yang menurut saya menimbulkan dugaan-dugaan baru di publik yang serta-merta MK mengesampingkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Assalamualaikum Pak Rektor. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, kemarin Pak Rektor sudah memberikan pendapat terkait dengan urusan jelang putusan putusan MK nomor 90. Sekarang putusan MK sudah dibacakan dan ternyata terbukti melanggar etik berat gitu ya. Kode etik berat, dan itu berpijak dari proses mengadili dan memutuskan putusan MK yang nomor 90. Artinya tidak bisa lepas dari putusan MK yang 90 yang putusan ini dijadikan Gibran bisa memenuhi syarat menjadi cawapres. Gimana tanggapannya jenengan, Pak Rektor? Ya, baik ya. Pertama, sebelum keputusan MK-nya ya, sesungguhnya kan yang menimbulkan kegaduhan di publik itu kan terkait dengan dugaan menguatnya politik dinasti dengan menggunakan instrumen pengadilan, kan begitu ya. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Ya, betul. Nah, putusan MK kemarin itu tidak sepenuhnya menjawab kegaduhan publik bahwa pihak-pihak dari internal Mahkamah Konstitusi yang diduga terlibat dalam penguatan pembangunan dinasti politik itu terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat dan kemudian diberi sanksi, itu oke, terjawab gitu ya. Ya, betul. Tapi sebelum lanjut, terjawabnya bahwa proses untuk memutuskan putusan MK nomor 90 cacat etik gitu Pak Rektor ya? Iya, jadi terjawabnya bahwa memang ada konflik of interest di dalam keluarnya putusan itu. Ya. Yang konflik of interest-nya itu terkait dengan hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Ya, antara dalam hal ini khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kontestan capres-cawapres, kan begitu? Ya, betul. Itu terbukti clear di dalam putusan MK. Tak terbantah. Betul. Cuma persoalannya yang tidak terjawab itu produk yang melahirkan penguatan dinasti politik itu yang tidak tersentuh gitu. Artinya ini masih putusan MK ini yang diharapkan publik adalah menjadi solusi, termasuk juga harapan dari Pak Rektor kemarin. Ini justru menimbulkan perdebatan baru ya Pak Rektor. Ya, tidak sepenuhnya menuntaskan perdebatan publik, Om. Ya, makanya menurut saya ada dua catatan terhadap putusan MK itu. Yang pertama ya catatan kritis, yang kedua ya catatan apresiasi. Ya, catatan kritisnya dan itu yang menurut saya menimbulkan dugaan-dugaan baru di publik yang serta-merta MK mengesampingkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, itu alasannya tidak terelaborasi, Om. Apa ini kok tiba-tiba dikesampingkan? Yang saya tangkap semata-mata yang terungkap ya dari yang disampaikan oleh Majelis MK kemarin itu karena sudah ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Ya, maka yang dipakai adalah undang-undang yang sifatnya lex spesialis. Nah, saya kira itu kan kurang tepat ya. Undang-undang Saya dalami masalah ini, pendapat ini Pak Rektor. Dalam putusannya itu yang saya tangkap, yang saya dengarkan, yang saya baca juga, di samping memang memecat dari ketua MK, Pak Anwar Usman ini justru memerintahkan juga kepada MK untuk segera menyidangkan kasus yang terkait dengan urusan ini, nomornya kurang tahu saya, 141 atau berapa, kurang tahu. Iya, Dan komposisinya memang Pak Anwar Usman tidak boleh ikut di situ. Nah itu kan konstruksi pasal 17 juga, Pak. Iya, makanya itu nanti masuk di catatan apresiasi saya, Om. Iya. Ya, lanjut. Yang serta-merta tanpa ada elaborasi alasan yang jelas, tiba-tiba MK mengesampingkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Ya, padahal jelas-jelas terbukti secara nyata berdasarkan peradilan di MK bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu telah melakukan pelanggaran etik berat. Yang salah satunya pelanggaran etik beratnya itu konflik kepentingan. Nah, itu kan kalau ditarik ke pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, konsekuensinya kan putusannya tidak sah. Tidak sah, otomatis loh, Pak. Nah, tapi ini pasal 17-nya dikesampingkan oleh MK tanpa elaborasi yang jelas. Alasannya apa? Semata-mata kalau yang saya tangkap itu lebih pada karena sudah ada undang-undang yang lex spesialis, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di situ. Pak Rektor, sebelum yang ke apresiasi. Sebelum yang ke apresiasi ini kan masih dalam konteks kritisnya Pak Rektor kan. Di pasal 17 ayat 567 itu kan otomatis tidak sah. Apakah pemahaman di situ itu masih perlu institusi pengadilan untuk memberikan status ketidakabsahan? Kan tidak perlu kalau sudah terbukti ada konflik interest, Pak Rektor. Ya, itu yang kemarin saya sampaikan, ya. Karena tradisi hukum kita itu civil law system yang menuntut segala sesuatu hukum itu berbentuk tertulis begitu. Nah, kalau itu tidak secara eksplisit disebut di sebuah putusan, ya akhirnya menjadi perdebatan. Iya. Ya, dan bahkan MK sendiri kemarin kan menyatakan mengesampingkan pasal 17 itu. Artinya putusan MK yang memutus adanya pelanggaran kode etik berat ya diantaranya berupa konflik kepentingan itu tidak berkorelasi dengan putusan 99-nya. Artinya tidak ada konsekuensi ke putusan 99, putusan 99-nya tidak sah, tetap sah kan begitu. 90 maksudnya. Tetap berlaku. Putusan 90 kan maksudnya, Pak Rektor? Iya, putusan 90-nya. Iya. Jadi putusan MK itu tidak berkonsekuensi pada putusan 90-nya, Putusan 90-nya itu tetap sah dan berlaku, final and binding. Karena MK secara tegas mengesampingkan pasal 17, Iya, betul. Itu catatan kritis saya. Kritisnya. Yang apresiasi? Di luar catatan kritis, itu juga ada catatan apresiasi saya ke Mahkamah Konstitusi ya. Pertama, catatan apresiasinya, ke MK ya, ya. Yeah. Pertama, catatan apresiasinya, MK memberikan ruang keterbukaan informasi kepada publik mulai sejak awal proses sampai ke pembacaan putusan. Ya. Yang kedua, catatan apresiasi saya MK telah berani untuk melakukan terobosan yang untuk menghindari perdebatan tentang status putusan MK jika MK itu memberikan putusan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, itu coba dihindari oleh MK karena kalau putusannya itu pemberhentian dengan tidak hormat, nah itu masih ada upaya banding. Kalau mecat maksudnya, kalau dipecat maksudnya? Iya, kalau dipecat dengan tidak hormat, ya
itu masih ada mekanisme banding untuk hakim yang dipecat dengan tidak hormat melakukan pembelaan diri, dan itu tentu prosesnya panjang sehingga putusan MK kemarin belum final begitu. Oh, itu masalahnya. Ya. Saya kemarin juga sempat bertanya-tanya kok hanya segini, karena informasi yang saya dengarkan komposisi sanksi itu ada 3 ya, lisan, tertulis, dan pemberhentian. Ini terobosannya Pak. Jadi kalau pelanggarannya berat, maka sanksinya kalau sesuai dengan PMK itu, sanksinya ya pemberhentian dengan tidak hormat, Nah, cuma persoalannya kalau sanksinya itu pemberhentian dengan tidak hormat, maka masih ada mekanisme banding untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang di PTDH melakukan pembelaan diri. Nah, hakim bandingnya belum ada, tentu berarti masih harus membentuk, dan itu butuh waktu. Akibatnya putusan MK kemarin ya belum berkepastian. Oh ya. Saya ngerti kalau begitu. Artinya ini nanti dikembalikan lagi kepada Pak Anwar Usman, dia pantas, patut, atau masih etis nggak menjadi MK, atau setidaknya biar mundur gitu ya maksudnya. Itu pertama. Sebenarnya dengan putusan MK yang masuk dalam kategori itu terobosan begitu, untuk menghindari putusan masih bisa dibanding begitu ya, itu kan sebenarnya ya sudah memberikan sanksi yang tidak terhormat juga ke ketua MK kan. Selain dia diberhentikan dari ketua Mahkamah Konstitusi, dia juga dilarang untuk maju sebagai ketua MK lagi, dilarang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa kepemiluan, dilarang untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan ketentuan pasal yang terkait dengan usia itu kan, yang nomor 141 dan lainnya itu, dilarang ikut itu. Kan itu. Nah, itu menurut saya sebenarnya udah sanksi berat. Jadi udah setengah diberhentikan sebenarnya. Saya sebetulnya kemarin ini kayak bentu, ini saya ada pikiran begitu, kayak bentu. Iya, memang kalau dilihat dari satu sisi ya, dari perspektif PMK yang tentang Mahkamah Kehormatan itu, ya itu memang tanggung gitu kan. Iya. Kok sanksinya pelanggarannya berat tapi kok sanksinya tidak berat amat. Ternyata ini ya perspektif yang dilihat oleh Pak Rektor ketika ini ketika ini sama. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang dissenting opinion yang dipakai oleh MK kemarin, ya artinya diberhentikan dengan tidak hormat, maka masih ada mekanisme banding, Lancang pole cerita ini gitu ya. Betul, selama mekanisme banding masih berjalan, berarti Pak Anwar Usman masih posisi sebagai ketua kan, belum final itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rektor. Itu catatan apresiasi ya dari saya. Ada lagi yang disampaikan terakhir Mas Pak Rektor? Halo? Ada lagi yang ingin disampaikan yang ditegaskan persoalan masalah ini? Ya, kita berharap yang perkara 141 dan yang diajukan oleh Mas Aceng ya, dan Pak Denny, kan ngajukan lagi tuh. Pak Prof ya, Prof Denny. Iya, Prof Denny sama Mas Aceng ya, yang dari UGM itu. Ya semoga saja itu diproses secara fair sehingga bisa menyelesaikan problem substansi yang ada di di putusan 90 itu. Walaupun tentu putusan itu tidak berlaku untuk pemilu saat ini karena prosesnya sudah melewati penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu, sehingga itu berlakunya nanti ke depan. Apakah tidak semakin saat ini Pak Rektor? Untuk saat ini yang berlaku ya pasal 90 itu, bahwa persyaratan calon presiden dan wakil presiden usia 40 dan atau pernah berpengalaman atau sedang menjalani posisi sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah, termasuk bupati, wali kota. Pak Rektor, kalau itu segera, tapi ini bukan dalam perspektif hukum, bukan perspektif politik dan sosial.
Lo sajian sal-sal ya, nanti ini kan bisa dipersoalkan juga berdasarkan itu ke Bawaslu, tahapan pemilunya bisa sal-sal, Pak Rektor. Maksudnya segera apa? Kalau itu segera diputuskan gugatan balik dari Mas Oceng dan Pak Denny, ini kan semakin menegaskan bahwa putusan 90 itu cacat. Iya, tapi kan nggak secara prosedural waktu nggak nututi untuk diputus sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, udah nggak nututi. Tapi kan bisa juga dijadikan alasan dan pertimbangan dari orang-orang yang ingin mempersoalkan Pak Gibran ini dalam tahapan pemilunya. Untuk menggugat hasil maksudnya? Enggak lah, ya tahapan artinya Bawaslu dalam konteks ini digugat oleh salah satu pihak tentang etik dan macamnya karena Gibran dianggap berangkat dari putusan yang cacat hukum dan lain sebagainya, kan bisa juga di Bawaslu. Ya dalam konteks perdebatan hukum bisa saja tapi dalam konteks hukum positif sudah tidak bisa dengan putusan MK kan secara eksplisit sudah disebut itu. Bahwa putusan MK tidak berwenang untuk menilai, mengoreksi, membatalkan putusan nomor 90 itu. Tapi ini menarik. Itu dikatakan. Tapi ini semakin menarik cerita, Secara perdebatan bisa, tapi secara hukum positif sudah nggak bisa, Apalagi MK juga menegaskan mengesampingkan pasal 17. Artinya publik jangan lagi memperdebatkan pelanggaran kode etiknya Pak Anwar Usman itu dengan putusan 90 begitu. Iya. Jadi jangan lagi memperdebatkan bahwa putusan itu tidak sah karena itu sudah dikesampingkan. Termasuk dengan perkara 141 itu kan juga jelas secara eksplisit Prof. Jimli selaku Ketua Majelis MK menyatakan bahwa itu diharapkan untuk dipercepat menjawab keresahan publik, tapi berlakunya itu untuk 2029. 2029, ya. Normalnya begitu, Pak Rektor. Normal hukumnya begitu. Cereng di Indonesia sekarang sudah banyak yang lebih nyata dan menjadi realitas sesuatu yang tidak normal, Pak. Iya. Oke, makasih banyak, Pak Rektor. Oke. Makasih. Waalaikumsalam. Salam.